Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik ya anak-anak Ustadz, kita lanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik ya anak-anak Ustadz. Sekarang kita masuk ke tema yang baru ya, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Dengan subtema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang arti zikir dan doa setelah sholat. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita mampu memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter alfitian yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah kita membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak Ustadz kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang arti zikir dan doa setelah sholat. Ya, selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Zikir berasal dari kata zakaro, yang artinya mengingat. Sedangkan menurut istilah, pengertian zikir adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pengertian zikir adalah menyebut dan mengucapkan atau mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam jenis zikir. Namun, pada intinya zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memperbanyak berzikir dan berdoa. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada semua orang yang beriman supaya membaca zikir, mengingat Allah dan menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Lalu, kapan kita melakukan zikir? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dalam setiap keadaan. Misalnya ketika kita berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tentram. Karena ia akan menjadi dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itulah salah satu ayat yang menjelaskan tentang manfaat dari zikir. Yang selanjutnya adalah arti dari doa. Anak-anak, kalian pastinya pernah berdoa kan? Apa sih pengertian dari doa? Doa artinya memohon sesuatu. Selain itu, doa juga diartikan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Dengan merendahkan hati berarti ketika kita berdoa menggunakan suara yang pelan dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu, mengapa kita harus berdoa? Bagi orang yang beriman, berdoa sangatlah penting. Yakni, yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat, maka harus berusaha dan berdoa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Seandainya kita sudah berdoa, namun doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap sabar dan tabah. Mungkin ada rencana yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa-doa kita. Orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala. Selain itu, dengan berzikir dan berdoa dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan. Mengapa? Karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan mendapatkan perlindungan darinya. Selain itu juga, orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun berada. Ya, demikiannya anak Ustadz video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tadi adalah manfaat daripada zikir dan doa. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan. Dan yang ketiga adalah dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan. Ya, demikiannya Ustaz. Mudah-mudahan ini semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.
Oke, baik ya anak Ustaz. Adapun tugas Ananda sekalian di rumah adalah mengerjakan latihan halaman 147 bagian ayo berlatih. Ya, adapun bentuk tagihannya ialah berupa foto. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya. Ya, demikian ya anak Ustaz. Mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.